Metaverse, sebuah dunia digital baru yang menjadi visi masa depan dari berbagai perusahaan digital raksasa seperti Meta, Microsoft, Google, dan masih banyak lagi. Para perusahaan digital raksasa ini sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan sebuah platform digital baru yang akan mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau bahkan bersosialisasi dengan orang lain. Tapi apa itu Metaverse? Kenapa orang-orang sangat excited dengan hal ini? Dan kenapa Metaverse berpotensi menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi kita semua? Mari kita bahas. Oke, jadi apa itu Metaverse? Menjelaskan soal Metaverse bukan merupakan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena sebenarnya Metaverse belum ada. Metaverse masih menjadi mimpi dan visi besar dari sebuah perusahaan-perusahaan teknologi seperti Meta, Microsoft, dan bahkan Google. Tapi, jika nantinya Metaverse sudah ada, bagaimana kita mendeskripsikan tentang Metaverse? Salah satu perusahaan dengan investasi terbesar di Metaverse, Meta, menjelaskan bahwa Metaverse merupakan sebuah ruang virtual yang kalian bisa menjelajahi ruang virtual tersebut bersama orang lain yang tidak berada di dalam ruang fisik yang sama dengan Anda. Atau simpelnya, bayangkan Anda sedang bermain video game seperti Fortnite, PUBG, atau Roblox, di mana kalian bisa menjelajahi dunia virtual dalam game tersebut, melakukan aktivitas, dan bahkan membangun sesuatu. Nah, Metaverse seperti itu. Tapi bedanya, kalian tidak akan menjelajahi dunia tersebut dari layar HP atau monitor, melainkan melalui headset VR sehingga memberikan pengalaman yang jauh lebih imersif. Bayangkan dunia di mana kalian bisa menikmati pemandangan eksotis pantai di Bali, dan dilanjut melakukan skydiving di Eropa bersama teman-teman kalian, kemudian dilanjutkan dengan menonton konser band favorit kalian, dan itu semua bisa dilakukan dari rumah kalian. Yes, itu adalah visi besar dari Metaverse, a living shared virtual world. Metaverse bisa diibaratkan sebagai dunia baru dengan potensi luar biasa yang belum terjamah. Gak heran kalau banyak perusahaan teknologi raksasa menggelontorkan jutaan bahkan miliaran dolar dalam dunia virtual ini. Hampir semua aspek akan berkembang. Contohnya pada aspek edukasi. Kalau sekarang pergi ke perpustakaan untuk mencari suatu informasi dirasa sudah ketinggalan zaman karena adanya Google, bayangin kalau nanti googling akan menjadi sesuatu yang juga dirasa sudah tidak relevan lagi. Dalam Metaverse, kita bisa mencari informasi tentang sesuatu hanya dengan melihat atau bahkan dengan menyentuhnya. Dan tentunya dengan tampilan interface yang jauh lebih menarik dan interaktif. Kalau aspek edukasi mengalami peningkatan, gimana dengan produktivitas? Kehadiran Metaverse tentunya juga bisa meningkatkan produktivitas. Ambil contoh bagaimana kita melakukan input data. Beberapa dari kita saat kecil membuat catatan dengan cara menulis pada buku. Dengan berkembangnya teknologi, sekarang kita lebih sering membuat catatan dengan mengetik di keyboard atau layar handphone. Dan di dalam Metaverse, kita akan membuat catatan hanya dengan menggunakan gesture, voice command, atau bahkan hanya dengan memikirkannya saja. Kalian berpikir itu cuma ada di film. Sekarang, Meta sedang mengembangkan teknologi Neural Interface dengan menggunakan electromyography atau EMG, di mana dengan menggunakan alat ini, kalian bisa mengubah sinyal dari otak kalian menjadi sebuah aksi nyata di dunia virtual. Contohnya, kalian bisa saja mengirimkan pesan hanya dengan memikirkannya saja. Metaverse punya banyak potensi yang sangat menarik, mulai dari beraktivitas dengan setiap orang dari berbagai tempat, membuat pekerjaan dan edukasi jauh lebih efisien, membuat kita mampu melakukan berbagai hal yang sebelumnya hanya dalam imajinasi kita.
Tahun 98, saat internet mulai menjamur, American Psychologist melakukan studi terhadap 169 partisipan untuk mengetahui apakah dengan hadirnya internet sebagai sebuah teknologi baru akan mempengaruhi tingkat sosialisasi mereka. Dan ternyata, hasil yang didapatkan adalah semakin banyak aktivitas menggunakan internet yang dilakukan, maka semakin menurun pula tingkat interaksi yang dilakukan dalam sebuah keluarga, dan itu menyebabkan perasaan kesepian dan berujung pada tingkat depresi yang dialami oleh para partisipan semakin meningkat. Dan gak hanya pada tahun itu aja, pada tahun-tahun berikutnya, di mana internet dan sosial media mulai berjamur, banyak penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi internet dan sosial media, semakin banyak pula orang, khususnya anak muda, yang mengalami perasaan kesepian, kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sampai depresi. Lalu gimana dengan metaverse? Kita sedang berbicara tentang teknologi di mana kita bahkan akan kesusahan membedakan mana dunia asli atau virtual. Dunia di mana kita bisa melakukan banyak hal yang gak akan pernah bisa kita lakukan di dunia nyata. Gimana kita sebagai manusia akan menyikapi hal tersebut? Menurut dosen Fakultas Psikologi Ubaya, Bapak Ananta Yudiarso, sebenarnya konsep metaverse ini sudah sempat diprediksi dan dijelaskan oleh John Goodyear, di mana proses digital akan menciptakan ruang digital yang akan merubah pendekatan ekonomi, cara kerja, cara komunikasi, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, kita akan semakin sulit membedakan dunia hiperrealitas dan dunia nyata. Hal ini akan berpotensi menimbulkan suatu kondisi di mana kita akan lebih mengenal teman virtual kita ketimbang teman di sebelah rumah kita. Atau mungkin harga barang di virtual akan menjadi lebih mahal ketimbang barang di dunia nyata. Di metaverse, dorongan ekstasi komunikasi akan jauh lebih tinggi lagi. Jika game saja sudah membuat banyak kecanduan, maka bisa jadi metaverse akan mendorong hal yang serupa dan bahkan menimbulkan dampak yang jauh lebih tinggi. Ya, gak bisa dipungkiri kalau metaverse membawa banyak banget potensi baru yang bisa membantu banyak orang. Misal, membuat produktivitas semakin meningkat sampai membuka peluang usaha baru atau banyak hal lain. Tapi di sisi lain, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat juga membawa resiko di mana dunia virtual yang adiktif dapat membuat kita semakin jauh dari interaksi di dunia nyata. Jadi, apakah metaverse akan menjadi peluang besar atau malah menjadi ancaman untuk kita? Well, it's up to you to decide that.